Jadi kalau pendek ribut. Hari ini kita akan masuk ke trigonometri tentang sudut istimewa. Tapi sebelumnya kita review lagi yang kemarin tentang perbandingan segitiga dan Pythagoras. Jadi kita langsung coba ini. Nanti kalau ada yang yang belum paham langsung ditanyakan ya. Siapa sih yang AC? Udah. Masih ingat sinus itu apa? Sinus dari alfa. Kalau misalnya artinya ingat alfa itu adalah sudah acuan ya. Jadi apabila alfa di sini, yang pertama kita tentukan alfa di sini, kemudian siku di sini. Yang pertama kita tentukan apa dulu? Tentukan ini yang miring. Yang miring itu adalah sisi terpanjang atau yang di depan dari tanda siku. Berarti ini miring. Oke. Setelah miring, alfa itu selalu diapit oleh miring dengan samping. Sehingga yang di depannya atau sisanya itu adalah yang belakang. Kalau misalnya bentuknya ternyata seperti ini, kalau alfanya di sini, pertama tetap yang kita tentukan adalah miring. Miring itu yang di depan dari siku-siku ini miring. Sampingnya mana? Yang tegak. Karena kan alfa itu selalu diapit oleh miring dan samping yang bisa membuat. Sehingga yang sisanya itu adalah depan. Jadi pertama tentukan miring, kemudian tentukan samping, baru didapat yang di depan dari sudut alfa. Alfa adalah acuannya kita. Nah sekarang tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen dari segitiga berikut. Kalau soalnya seperti ini, awas. Kalau seperti ini pertama kita tentukan apa? Tentukan Pythagoras untuk menentukan sisi yang belum diketahui dengan menggunakan teorema Pythagoras. Setelah itu baru kita tentukan miringnya yang mana, sampingnya yang mana, depannya yang mana. 25. Benar, 25. Makanya kan kalau sering digunakan itu dengan sini kita akan melihat pola dari triple Pythagoras. Tapi nanti kita akan masuk ke angka-angka yang tidak semuanya sesuai dengan triple Pythagoras yang saya gunakan. 25 Bang? 15. Oh ya, minggu depan hari Kamis
Kita kuis ya tentang trigonometri. Oke. Gimana sih? Nanti ada yang mau belajar sore, nah pinjam ruangan ke Pak Asep ya. Nanti ke Isma Pak Mungkin di ruangan pinjaman ruangan. Udah gabut di rumah. Ikut yang sorenya dulu. Jadi nanti kalau yang mau ikut belajar sore jam 4 kita mulai sampai jam 1 maghrib. Nanti aku balikin. Awas jatuh. Apa jangan? Tapi bakal jadi tadi Simpan di kamu. Aku minum. Nggak mau. Ya. Jadi kalau yang ini pertama kita tentukan apa dulu? Yang ini dulu kan. Nah, ini anggap kita punya dua buah segitiga. Segitiga pertama adalah yang ini. Ketemu yang ini, misalnya ini terus A. Kemudian dari segitiga yang kedua, A-nya jadi ini. Oh, alah. Siapa ngomong? Kerjakan gini, matematika itu kerjakan secara bertahap akan ketemu. Makanya kalau dulu dosen waktu itu mengatakan ini, belajar matematika itu baru dimulai ketika kita pegang pulpen, kita pegang kertas dan mulai menulis. Itu baru namanya belajar matematika. Kalau misalnya kita cuma ikutin kepala, ya kalau menurut dosen waktu itu belum. Dan pengalaman aku mengatakan dia benar. Wah. Udah yang mana ya? Oke. Ya Allah, Bapak. Pak, ini udah. Ini 9. A, B, C, D, A. Oh ya, oke. Jangan tahu. Itu 20. Yang mana? Sisi miringnya 20. Ini 20 ya. Ini 20 di kompak. Dua enam mak. Oh, oke. Ini pinter banget ya, Bro. 26. 26. Berarti
Trigonometri itu hampir tidak lepas dari Pythagoras. Sembilan 12. Biasa ya. Iya kan, yang ditentukan itu jelas sinus, kosinus, tangen dari alfa. Kita ini alfanya cuma satu aja kan? Iya, jadi yang kita tentukan cuma alfa, sinus, kosinus, dan tangen dari alfa yang ini aja. Kan alfa yang tadi alfa kan? Kalau dalam integralnya berarti hitung dua ini juga nilai sin konstannya berarti itu kan dua yang C. Enggak, kan yang alfa aja. Drama sampai sim itu depan miring, depannya mana depannya? Miringnya lah, miringnya ini depannya 12. Emang ini depan? Ini depan. Yang maksudnya pertama tentukan dulu Ini. dari sini. Tentukan ini kan kan ini berupa tentukan dulu sisi tegaknya. Berketemu. Baru tentunya segitiga kedua. Ini kita tidak ini kan ya. Sudah pada Berarti itu ada sisi miring belum ketemu segitiga sebelahnya. Segitiga sebelahnya itu ada sisi miring belum ketemu. jadi bagi sisi tiga yang ini adalah sisi tegak. Bagi sisi tiga kedua itu menjadi sisi miring. Oh, Oke. Kata berapa sisi yang ini? Ini berapa sisi tegaknya? Sisi tegaknya ketemunya berapa? oh ditemuin dulu belum Pak? Iya, dulu. Kurang dong. Nah, ini jadi nyeri kan? Nyeri. 15 Iya. Tapi pertama tentukan jalur.
Sama itu. Kan kita ada yang itu kan. Jadi gimana? A, B, Oh iya kalau 10. Kalau sekarang hasilnya disederhanakan ya, misalnya dapatnya 9/15. Disederhanakan menjadi 3/5 karena sama-sama dibagi 3. Baru Pak. Iya. Sisi B yang mana di X? Sisi B yang sebenarnya itu X, jadi X ini yang sebelahnya. Nah, jadi sekarang di X itu jadi sisi miringnya kan? Sisi miring bagi segitiga kedua. Ini kan jadi 10 kan? Jadi sisi miringnya jadi 10. Oh yang atasnya gimana? Apa? Yang atasnya itu gimana? Pakai Pythagoras lagi kan? Tahu kan? Bener kan? Itu atasnya? Pakai Pythagoras lagi. Iya. Oke. Kan 26 kuadrat berapa? Kan ini Gimana Gis? ini jadi A, ini jadi Y, ini jadi kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat berapa? 24 kuadrat kan? Tambah B kuadrat yang X tadi sama dengan C kuadrat, C nya 26 kuadrat. Yaudah, itu kok anjing. Ininya
Kalau depan bagi segini kayak ini nanti jadi nggak usah enggak ini apa aja kan ada di sini kan dua. Nah terus berarti ini 576 tambah 2 kuadrat Berarti yang itu sama ini bisa sampingnya ini berapa kali berapa hasilnya 100 depan tuh sesuai alasannya ya di delapannya tinggal di dulu kalau sekarang kan kita itu kali baji atau apa artinya? Ini mana miringnya Allah ini? Bagi sini. Yang bisa bagus. Kalau bisa yang di belakang dia. Ya kalau nggak ikut, kalau enggak besok aja. Oh benar kan? Nah betul. Nah ini disederhanakan, sama-sama masih dibagi 2 kan? Jadi 4/5. Kalau ini sama-sama bisa dibagi 5. 4 baru 5. Iya. Iya. Jangan lupa sin alpha sama dengan jadi cos alpha sama dengan ya, yang depan ini kan jadi miring kan? Miring. Ini yang miring lagi. A kuadrat, ini A, ini 6 kan? A kuadrat.
Nanti itu nanti. Ini dulu. Ini kap A misalnya. Jadi A kuadrat. Jadi 6 kuadrat kan? Tadi Coba ya, kita cobain. B kuadrat benar 10. B-nya yang 10, B kuadrat 200. B segitiga kedua kan bentuknya begini. Ini jadi 10 kan? Ini kita cari. Karena ini siku berarti ini jadi. Ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah dengan ini B. Nanti ini B kuadrat jadinya 6 kan? Jadi B ini sekarang kita punya segitiganya ada ini tadi ini kan Aku masih punya kemungkinan masuk 5 besar. enggak, cuma ini aja. Nah ini benar. Nah dapat berapa? Sinnya dari sini kan dapat ini. Kita sekarang segitiga kita ada 15 kali 15. Ini kan jadi miring kan? Namanya di sini. Di samping alfa itu miring dan sisanya balik kan itu depan kan miring. Belum dapat kedua dia jadi miring. Bisa dibalik. Ini yang begini kan, ini 26, ini 24. Nanti ini kita ambil sebagai A, ini kita ambil sebagai B. Ketemu. Di segitiga berikutnya. Ya udah nggak ada yang Ini jadi, nah ini yang jadi miring. Yang kabel itu Nah ini disederhanakan sama-sama bisa dibagi 2. Ini sama-sama bisa dibagi 3. Yang sama-sama bisa dibagi Akhirnya bisa. Nah ini udah
Tapi ini baru ketemu ini kan? Dari sini kita baru ketemu ini kan? Ini dari 10. Berarti kita masuk ke segitiga kedua. Segitiga kedua kita punya seperti ini. Ya, jadi keluarin kasih botol. nah ini betul nggak bisa disadarkan. Untuk segitiganya mana? Gambar segitiga ini kan? Nah ini. Misalnya yang ini. Berarti bagi alfa ini yang miring yang mana? 12. Yang samping 15. Betul. Ini sekarang kan ini jadi 10 kan? Ini dari 6. Ini yang kita cari. Nah, ini berarti jadi apa? C kan? Karena depannya. Berarti anggap ini A, ini B. Cari lagi. Abis itu dia ketemu ini, tuh yang lihat itu. Yang garis ini. Oh, sebenarnya ini. Kita coba bahas bersama. Kita coba bahas bersama ya. Oke, yang pertama kan kita punya segitiga seperti ini. 9, 12, alfanya di sini. Karena kita baru punya 2 buah sisi, berarti kita harus mencari panjang sisi ketiga. Yang kita gunakan di sini adalah teorema Pitagoras. Di teorema Pitagoras itu kan sederhananya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, sebaiknya ditulis ulang rumusnya. Pertama untuk mengingat, yang kedua untuk memastikan bahwa kita tidak salah memposisikan sisinya. Di sini yang jadi sisi miring yang mana? Yang depan dari si siku-siku, berarti ini miring. Artinya ini menjadi C. Ini atau ini boleh A atau B terserah. Misalnya ini A, ini B. Di sini A kuadrat berarti 12 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan C kuadrat. 12 kuadrat menjadi 144 fawas. 9 kuadrat 81 sama dengan C kuadrat. 144 tambah 81 225 sama dengan C kuadrat. Ingat yang kemarin akar dari 225 adalah 15 sehingga C adalah 15. Di sini kita punya ini adalah 15. Selanjutnya kita menentukan sisi depan, miring dan samping. Miring udah ketahuan. Alfanya ini, ingat alfa selalu diapit oleh miring dan samping. Berarti karena ini miring, berarti di sini pasti jadi samping. Sehingga sisanya adalah depan. Nah, dari sini sin alfa adalah, ingat penulisannya jangan lupa tulis alfa karena nanti ada sin alfa, ada sin theta dalam satu segitiga. Jadi sin alfa sama dengan depan per miring, depannya adalah 9 per miringnya 15. Nah, ini harus disederhanakan. 9 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 3 sehingga kita peroleh 3 per 5. Karena ini bagi 3, ini juga bagi 3. Oke. Sehingga cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya adalah 12, miringnya 15. Menjadi sama-sama bisa dibagi 3, 4 per 5.
Dan tangen alfa adalah depan per samping. Depan per samping berarti 9/12. Sama-sama bisa dibagi 3 juga menjadi 3/4. Oke, nah. Sekarang kita masuk ke soal kedua, soal B. Bentuk segitiganya adalah ini 20, ini 15, alfanya di sini. Berarti yang miring adalah yang ini kan? Ini jadi miring. A sama B kita bebas posisinya yang mana. Anggap ini A, ini B, ini menjadi C. Di sini kita peroleh 15 A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Papas. Yuk. 15 kuadrat berapa? 225 ditambah 400 sama dengan C kuadrat. Menjadi 625 sama dengan C kuadrat. C-nya menjadi 25. Sin alfa menjadi, di sini sin alfa berarti karena ini miring, sampingnya berapa? Yang 20. Yang ini berarti jadi depan. Sin alfa depan per miring. Berarti 15/25 sama dengan, disederhanakan sama-sama bisa dibagi 5. Sehingga kita peroleh 3/5. Cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya 20, miringnya 25, sama-sama bisa dibagi 5 menjadi 4/5. Tangen alfa depan per miring berarti 15/20 sama-sama dibagi 5 menjadi 4/5. 3/5 ya, maaf. Alah, 3/4 ya. Oke. Nah, soal C dengan D itu sebenarnya dasarnya ada soal A dan B. Hanya ditambah pengembangan sedikit. Sekarang kita punya 2 buah segitiga yang saling berdempetan. Ini soal C. Ini 24, ini 26. Kemudian kita punya segitiga seperti ini. Alfanya yang ini. Di sini, karena kita punya 2 buah segitiga terpisah, kita kerjakan dulu satu-satu. Pertama kita kerjakan segitiga pertama yang ini. Ini 24, ini 26. Ini siku-sikunya. Berarti di sini yang miring yang mana? Gimana? 26. Ini kita bisa anggap A, ini kita bisa anggap sebagai B. Sehingga kita bisa mencari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat masih A. B kuadrat itu 24 kuadrat. Sama dengan 26 kuadrat. A kuadrat tambah 576 sama dengan 26 kuadrat menjadi 676. Sehingga A kuadrat adalah 676 kurang 576. Sehingga A kuadrat adalah 100 dan A sama dengan 10.
Nah di sini Fawas ngadep ke depan. Nah di sini kita masuk ke segitiga kedua. Segitiga kedua berarti ya. A-nya tadi yang saling bertemu berarti ini menjadi A sama dengan 10. Ini menjadi 6, ini tetap 6, ini yang kita cari. Karena siku-sikunya di sini berarti miringnya yang 10, berarti ini menjadi sisi miring. Atau ini menjadi C. Ini bisa kita anggap sebagai A, ini bisa kita anggap sebagai B. Sehingga sekarang kita punya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat 36, 6 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 36 ditambah B kuadrat sama dengan 100. B kuadrat sama dengan 100 kurang 36. B kuadrat sama dengan 64, sehingga B sama dengan 8. Di sini kita punya B adalah 8. Alfanya tadi di sini. Ini C adalah miring. Berarti yang sisi sampingnya yang mana? Yang 6. Ini menjadi samping. Ini menjadi depan. Kerjakan satu-satu. Nah, di sini yang ditanyakan cuma sudut alfa. Alfa adanya di sini. Berarti segitiga yang pertama itu sudah bisa kita abaikan. Nah, di sini kita punya sin alfa adalah depan per miring berarti 8/10 menjadi 4/5. Cos alfa itu adalah 6/10 atau 3/5. Dan tangen alfa itu adalah 8/6 atau 4/3. Oke, yang terakhir ya. Oke. Pertama yang kita perhatikan adalah segitiga 12 dan 9. Berarti kita punya 12, 9. Siku-sikunya di sini. Berarti yang miring adalah yang ini. Artinya ini menjadi C. Ini bisa kita anggap sebagai A. Ini bisa kita anggap sebagai B. Oke. Dari sini kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau 81 tambah 144 sama dengan C kuadrat sama dengan 125 sama dengan C kuadrat. 225. Sehingga C-nya adalah 15. Oke, ini 15. Kita masuk ke segitiga kedua.
gerak. Hawa-hawa. Sekarang yang jadi C-nya yang mana? Yang tidak kita ketahui kan? Berarti ini miring. Ini adalah C, ini yang tidak kita ketahui. Berarti ini bisa kita anggap sebagai A, ini bisa kita anggap sebagai B. Di sini kita kembali ke A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 15 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. 225 tambah 64 sama dengan C kuadrat. Menjadi 289 sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat, C jadinya berapa? 17. Alfanya ada di sini. Berarti yang jadi sisi miring tetap yang si 17. Sampingnya yang, nah ini samping. Sehingga yang yang tersisa itu adalah depan. Di sini kita peroleh sin alfa sama dengan 8/17. Cos alfa sama dengan 15/17 dan tangen alfa menjadi 8/15. Oke? Apa? Oke, kita Fawas. Kita akan masuk ke segitiga sudut istimewa. Tapi sebelum kita masuk ke sudut istimewa, kita review dulu sekilas tentang penyederhanaan akar. Tapi nanti akan kita perdalam di materi eksponen ya. Tapi sekarang karena kita mungkin akan membutuhkan penyederhanaan akar di trigonometri, kita review sedikit. Iya, sebelum masuk ke sudut istimewa. Masih ingat ini kan? Kalau misalnya kita punya 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 5. 7 pangkat 3 artinya apa? 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 kali. Kalau dikali dengan 7 pangkat 5, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Kalau dikalikan semua kan berarti jadinya kita punya 8 kali kan. Sehingga ini menjadi 7 pangkat 3 ditambah 5. Oke. Jadi kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Misalnya kita punya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 12 artinya 5 pangkat 3 ditambah 12. Jadi 5 pangkat 15. Oke. Dan kalau misalnya kita melakukan pembagian 7 pangkat 5 bagi 7 pangkat 3. Ini bisa kita tulis 7 pangkat 5 per, karena per itu adalah bagi, 7 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Per 7 pangkat, 7 kali 7 kali 7. Di sini kita bisa coret sebanyak yang di bawah, ya atau sebanyak yang sama. 1, 2, 3. Sehingga yang tersisa 7 pangkat 2. Jadi 7 pangkat 5 bagi 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 5 kurang 3. Oke.
Jadi kalau pangkat dikali, pangkatnya dijumlah. Kalau pangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Oke? Nah, sekarang akar itu adalah bentuk lain dari pangkat. Ini penjelasannya mungkin nanti ya di semester berikutnya ketika kita belajar materi eksponen. Tapi akar 8 itu bisa ditulis sebagai 8 pangkat setengah. Akar ini bisa kita tulis sebagai pangkat. Sehingga berlaku juga aturan ketika, satu lagi maaf. Sebelum kita masuk ke situ, kalau kita punya 4 pangkat 2 dikali dengan 6 pangkat 2. Kalau tadi kan A pangkat 3 tambah A pangkat 5 sama dengan A pangkat 8. Kalau basisnya yang di bawahnya sama, pangkatnya di jumlah. Sekarang kebalik. Sekarang pangkatnya yang sama. Nah, di sini kan kita punya 4 kali 4 ditambah 6 kali 6 kali 6. Ya kan? Kalau ini kita ubah posisinya 4 kali 6 dikali 4 kali 6. Sama aja kan? 4 ke sini, 4 ke sini, 6 ke sini, 6 ke sini. Pada dasar sama aja kan? Jadi 4 kali 6 kali 4 kali 6. Sekarang ini kita anggap sebagai sebuah kesatuan. Akhirnya kita punya adalah 4 kali 6 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 6 kali 6 pangkat 2 bisa kita tulis sebagai 4 kali 6 pangkat 2. Sehingga kalau kita punya 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 misalnya. 4 pangkat 2 kali 25 pangkat 2. Ini jadinya 4 kali 25 pangkat 2. Oke. Selama pangkatnya sama. Kalau misalnya 7 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Ini jadinya 7 kali 5 pangkat 3. Selama pangkatnya sama. Oke. Nah, ini kita gunakan juga di pangkat setengah. 8 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah sama dengan 16 pangkat 8 kali 2 pangkat setengah. 8 kali 2 16 pangkat setengah sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Oke. Nah, penulisan lainnya adalah ini kan kalau kita dalam bentuk pangkat ya. Jadi kalau kita punya akar 8 kali akar 2 karena sama-sama akar menjadi akar 16 atau 8
kali 2 sama dengan akar 16. Sama dengan sama dengan 4. Oke. Kan ini tadi. Pangkatnya, kalau pangkatnya sama kan bisa dikalikan. 8 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah sama dengan 8 kali 2 pangkat setengah. Sama dengan 16 pangkat setengah. Pangkat setengah tadi sama dengan akar. Nanti penjelasannya nanti ketika kita membahas tentang eksponen, nanti dijelaskan lebih jauh kenapa akar itu sama dengan pangkat setengah. Sehingga 8 pangkat setengah akar 8 kan? 2 pangkat setengah akar 2 kan? Nah, akar 8 kali akar 2 sama dengan akar dari 8 kali 2. Sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Karena ketika kita bicara sudut istimewa, nanti kita akan menggunakan akar. Makanya kita review dulu. Oke, nah selanjutnya penyederhanaan akar. Kalau tadi akar A kali akar B sama dengan akar A kali B, berarti juga berlaku sebaliknya kan? Nah sekarang misalnya kita punya akar 8. Akar 8 ini bisa kita pecah menjadi 2, 8 itu sama dengan 2 kali 4. Akar 2 kali akar 4 berarti bisa kita pisah menjadi akar 2 kali akar 4. Akar 4 berapa? Sehingga kita punya akar 2 kali 2 atau bisa ditulis sebagai 2 akar 2. Sehingga akar 8 bisa ditulis sebagai 2 akar 2. Tapi yang paling penting itu adalah proses ininya ya. Kalau prosesnya paham, pun seandainya salah mengalihkan, yang penting kalau prosesnya benar, berarti logika matematikanya udah benar. Jadi penting menuliskan langkah-langkah ini di awal. Nanti di suatu saat, langkah-langkah ini akan kita skip, bukan di skip sih, itu akan kita kerjakan di kepala. Tapi untuk awal, sangat disarankan untuk menuliskan langkah-langkah ini dulu. Ya kan Fadil? Nanti ini kita perdalam lagi di materi eksponen. Nah di materi eksponen nanti kita akan mulai lagi trigonometri untuk angka-angka yang lebih rumit. Jadi matematika itu kan bolak-balik. Biarpun kita belajar materi eksponen, tapi di eksponen itu bisa jadi kita juga akan belajar lagi tentang trigonometri. Nah yang terakhir, kalau misalnya sekarang kita punya 1 per akar 2. Kalau ada perintah sederhanakan dari 1 per akar 2 ini, tujuannya maksudnya adalah agar di penyebut tidak ada bentuk akar. Caranya adalah kita kalikan dengan akar 2 per akar 2.
Akar 2 per akar 2 kan 1 kan? Berarti ini sama aja dengan kali 1. Berarti harusnya nggak ngaruh. Nilainya nggak berubah. Nah, di sini kita peroleh 1 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. 1 kali akar 2 adalah akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. Akar 7 kali akar 7? 7. Akar 1000 kali akar 1000? 1000. Sehingga sekarang kita peroleh ini menjadi setengah akar 2. Jadi 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Oke, kita coba ini ya, latihan menyederhanakan bentuk akar. Apa? 72. Hawa Hagia. Hawa Hagia. Nomor 1 ini intinya mengeluarkan akar yang bisa kita keluarkan. Contoh 52. 52 itu sama dengan berapa kali berapa? Yang ada akarnya. 4 kali 13. Berarti akar. Akar 4 kali akar 13. Akar 4 2 kan?
kali akar 13. Akar 13 bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa. Jadi coba bagi dengan 4, karena 4 ada akarnya. Coba bagi dengan 9, karena 9 ada akarnya. 72. Akar 4. Apa? Emang itu sebenarnya pengen diubah disederhanakan ke bentuk apa Pak? Yang mana? Seluruhnya. Yang kalian di bawah, yang di bawahnya jangan ada akarnya. Kenapa nggak boleh ada akarnya? Kalau di matematika di penyederhanaan bentuk itu artinya di penyebut jangan ada bentuk akar. Oh, Di penyebutnya jangan ada bentuk akar. kalau dalam matematika di penyebutnya nggak boleh ada bentuk Akar. 72. Oh, 72. Nggak boleh ada bentuk akar. Kenapa nggak boleh ada bentuk? Ya, memang itu aturannya. Emang itu salah satu pondasinya berarti. Karena nanti kalau ini akan lebih mudah digunakan dalam perhitungan. Oke, Pak. Sederhanainnya gimana, Pak? Nah, 8 masih bisa disederhanain kan? Iya. Menjadi 4 kali 2. Iya. Nah, dikeluarin lagi Dikeluarin lagi. berarti 2 akar 2 kan? Coba. Kenapa tiba-tiba belajar ini ketika lagi belajar mesin pasta? Nanti di segitiga di sudut istimewa akan menggunakan akar-akar Pak, ini sudut istimewa, Pak. setelah ini. Nah, berarti kan 4-nya bisa keluar jadi 2 kan? Empatnya bisa keluar jadi Karena akar 4 kan 2. Jadi sama dengan 3 kali 3 kali 2 akar 2. akar 2. Berarti menjadi 6 akar 2 kan? Nah, itu jawaban akhirnya. Bapak, ini tuh yang tadi tuh 1/2 akar 2. 1 per akar 2 menjadi 1/2 akar 2. Paham nggak ngerti? Bapak gimana? Sebentar. 52 itu bisa di faktor difaktorkan menjadi berapa kali berapa? 4 kali 13 kan. Nah, coba sama dengan 4 kali 13 dalam tanda akar dua-duanya. Nah, akar 4 ada kan? Nah, berarti 2 sama, nah di bawahnya sama dengan 2 kali akar 13. Nah, akar 13 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti jawabannya adalah 2 akar 13. Gitu. Nah, ini tuh kan udah jadi 3 akar 8. Nah, betul. Sederhanakan lagi. Nah, Kalau ini ini tuh dikali atau ditambah jadi? dikali kan? Kan ini kan kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali. Berarti 6 akar 2. Nah, akar 2 itu artinya 6 kali akar 2. Ini gimana? Nah, ini udah benar. Nah, ini kan akar 4 berapa? 2. Nggak ada akarnya lagi dong. Iya. Nah, oke. Nah, entar dulu 20, akar 20 di sini ada akar 20 kan? Terus dulu akar 20. Di sini. Iya. Akar 20 masih bisa disederhanakan nggak? Menjadi 4 kali 4 kali 5. betul. Tulis lagi. Jadi 2 kali sama dengan 2 kali akar 4 kali 5. Dikeluarin lagi jadinya 2 kali 2 akar 5. Nah, 2 kali 2 jadinya 4. Berarti 4 akar 5. Enggak. Gini, beda antara kalau kita nulis kayak gini, ini sama dengan A pangkat 1/3. Ini kalau di sini kan di matematika itu notasi itu sangat berpengaruh. Jadi 4. Nah, sejajar gitu. Ya, oke. Sama dengan tadi. Ini 72 bukan 73. Oh, 7. Ini kan 73 ya. 72 itu. Iya. Nah, 72 bisa dengan berapa kali berapa? Bagi 2 dengan 4 bisa nggak?
Bisa. Jadi 4 kali ya. Jatuh. Lah, betul. Nah, betul. Ya, betul. Nah, tinggal nomor yang berikutnya. 13. Hah? 72 bentar. 72 bagi 4 18 betul ya? 18 betul. Berarti kayak gini. 18 betul ya. Nah, 3 bisa dikeluarin kan? 9 bisa dikeluarin kan? Jadi akar 8 kali 3. Akar 9 kan 3. Berarti akar 8 kali 3. Nah, 8 bisa diakarin lagi kan? Disederhanakan lagi kan? 4 kali 2. Jadi sama dengan akar 4 kali 2 kali 3. Nah, ini bisa dikeluarin kan? Menjadi 2 akar 2 kan? 4 akar dari 4 kan 2. 2 kali yang masih tinggal kan akar 2 kan? Kan ini. Akar 4 2 kan? Nah, berarti akar 4 jadi 2. Akar 2 masih nggak bisa kan? Berarti kali akar 2. Kali akar 2 kali 3. Nah, ini kan bisa digabung menjadi 6 kali akar 2. Ini 3 kali 2. Nah, berarti 6 kali akar 2. Nah, ini biasanya ditulisnya menjadi 6 akar 2 aja. Coba ini udah bener kan kayak ini. Ini Nah, betul. 10 kali 8, 10 berarti akar 2 kali akar 5 sama dengan diam dulu lagi ngomongin. Terbang. Akar 2 kali akar 5 habis itu Nah. dikali 2 kali 4 kan. Akar 2 kali akar Bentar, 4. ini 8 kali 10. Ini jadi akar 2 2 akar 3. ya 2 akar 4. 2 akar 2 iya 2 akar 4. Habis itu 4 aja kan jadi 2. Nah. Depannya 2. Berarti 2 Akar 2 akar kali 10. Iya. Akar 2 dengan 10 bisa digabung lagi kan? 10 jadi 20. 20. Bisa Pasti disalahkan aku lagi. 100 ya, Pak. Apa? Oke, makasih Pak. Sabar tuh. Ini 72 4 kali 9 keluar. Ya, betul. Betul 5 kali 5. Ini Kok bisa gitu? yang mana? Kenapa yang mana yang bisa kok bisa? Bener ya? Pakai Enggak. Oh iya, Ding. Kan ini 8 kali 8 20. 4-nya keluar. Nah, betul. Ya, betul. Yes. Oh, jadi Tinggal yang berikutnya. yang ini disederhanain lagi, Pak. Itu tadi 1 per akar 2 berarti kalikan akar 2 per akar 2. Oh iya. Jadi ini sederhanain lagi, Pak. Nah, ini bisa secara lagi kan? Jadi 2 akar 4 kali 2. Jadi 2 akar 2. 2 akar 2 ini dikali. Nah, 3 kali 2 akar 2 berarti jadi 6 akar 2. Kalau yang ini masih kan kalau yang Nah, ini udah jadi sepertiga akar 3 betul. enggak, kalau yang ini kan jadi 1 per 2 Akar 2 betul. Akar 2. 3 Nah, 3. Nah, berarti jadi taruh 3 dengan 6 bisa disederhanakan kan? bisa jadi 1 Setengah. per 2. Ya, jadi 1 per 2 akar 6. Ini gimana? Mau lihat lagi. 5 kali ini akar 5. Ini berarti akar 5 tetap kan? Akar 5 sama dengan berapa? Akar 25 berapa? 5. 5. Jadi 5 akar 5 akar 5. Oke, betul. Nah, 18 ini masih bisa disederhanain kan? 18 sama dengan 2 kali 9. 9-nya masih bisa dikeluarin kan? Menjadi 3. Berarti ini menjadi 2 kali, ada pensil nggak? Pensil kan? Nah, ini bisa ditulis menjadi 2, ini pensil apa? Yang pensil aja. Nanti ditulis lagi ya. 2 kali akar 18 itu kan bisa kita tulis sebagai 2 kali 9 kan? Menjadi 2 akar 2 akar 9 berapa? 3. Ini 3.
3 kali 2 6. Berarti 6 akar 2. Jadi jawaban aslinya nanti akhirnya 6 akar 2. Nah ini lanjutin kayak tadi. Ini udah betul. Ini oke. Habis itu lanjut yang berikutnya ya. Soal yang 1 per akar 2. Yang di bawahnya. Coba Pak, ini bener gak jawabannya? Betul. Hah? Kok akar 3? 3 kali 15, 3 kali 5. 125 itu sama dengan 5 kali 25. Oh iya ya, 5 Kok 15? Ini 25. Hah? Ini udah oke. 80 itu sama dengan oh ini 72 itu sama dengan berapa kali berapa? Bisa bagi 4 nggak? Coba. Pensil dulu. Nanti tulis ulang lagi ya. Akar 72. Cari dulu yang misalnya bisa bagi 4 bagi 9. Berarti 4 kali 18 kan? 4 kali 10 40, 4 kali 8 32, 72 kan? Ini berarti 4 akar 4 adalah 2. Berarti akar 2 18. Ngerti nggak? Kan ini sama dengan akar 4 kali akar 18. Akar 4 sama dengan 2 kali akar 18. 72 sama dengan 4 kali 18. Akar 4 kali 18 sama dengan akar 4 akar 18. Akar 4 sama dengan 2. Berarti 2 kali akar 18. Ya kan? Nah, 18 itu bisa kita tulis sebagai 2 kali 9. Kenapa 9? Karena 9 ada akarnya. Sehingga kita peroleh 2 kali akar 2 kali akar 9. Ya kan? Sama dengan 2 kali akar 2 kali 3. 2 kali 3 6 akar 2. Oke. Kenapa 4 kali 8? Karena 4 ada akarnya. Akar 4 2. Karena kan kita akar 4 kan 2 kan. Jadi kita bagi itu dengan yang ada akarnya. Akar 4 sama dengan 2. Kita bagi 4. Akar 9 sama dengan 3. Akar 16 sama dengan 4. Jadi kita bagi 72 bisa nggak bagi 2? Atau 72 bisa nggak bagi 3? Bagi 4. 72 bisa nggak bagi 9? 72 bisa nggak bagi 16? Kayak gitu. Yang ada akarnya. Karena mau kita sederhanakan kan. Yang kedua. Nah ini kan kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ini di sini aja ya. 1 per akar 2 kali kan akar 2 kali akar 2 per akar 2. Nah 1 kali akar 2 akar 2 kan? Akar 2 per akar 2 kali akar 2 2. Sehingga kita bisa tulis 1 per 2 akar 2. Nomor 8. Hah? 3/3. Betul. Nah ini jadinya Akar 5 1/5 akar 5. Betul. Nah nemu polanya kan? Ya tapi harus ngerti caranya dulu. Nah coba lanjut. Tadi rumusnya gimana kan? 1 per 2 akar 1 per akar 2 maaf 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Nah 1 kali akar 2 kan akar 2. Akar 2 kali akar 2. Nah makanya jadinya ke sini sama dengan setengah akar 2. Pak, kalau misalkan ini gimana jadi? Nah 3 dengan kan akar 6 kali akar 6 sama dengan 6 kan? Ini Iya. 6. Iya. Kan akar 5 kali akar 5 5. Iya.
Akar 7 kali akar 7, 7. Lah aku kayak gini, Pak. Iya, tapi sama aja kan? Iya, akhirnya 5. Iya, nah itu. Ini akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Jadi 3 per 6 per 6 akar 6. Kali, Nggak usah seribet ini. nggak usah, bisa langsung kan? Oh, Masya Allah. Nah, 3 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 setengah. Ya, jadi setengah akar 6. Gitu. Kalau ini kenapa dari akar 2 per 2 ini bisa jadi setengah per setengah akar 2? Kalau kita punya sebentar, ada pensil nggak? Biar enak dicoret. Kalau kita misalnya gini, 1/3 kali 4. Ini kan sama dengan 1/3 kali 4/1 kan? Sama dengan 4/3. Sederhananya 4 langsung kali 1. Ini menjadi 4/3. Nah, yang kita punya sekarang adalah 1/2 akar 2 sama dengan, ini kali ke atas kan? Akar 2/2. Ini proses sebaliknya. Dan ini kita balik. Tapi berarti harus jadi sampai sini. Biasanya yang akan muncul itu seperti ini. Oke. Kenapa Hagia? Ini angkanya bisa disederhanain. Betul, itu maksudnya pinter. Jago. Berarti 6-nya bisa disederhanain. 6 udah nggak bisa. Tapi ini mah pola kan, Pak? Pola. Nah, tapi harus paham dulu. Matematika itu jangan polanya aja yang dipahami, caranya dipahami, nanti polanya ketemu. Nah, caranya itu, Pak. Caranya itu adalah Ya, saya masih nggak ngerti yang ini nih, kenapa akar 10 berakar 10. Iya. ini pensil. Pensil, ada bentar. Nah, ini. Oke, nih. Kita mulai dari yang 1/2. 1/2. Kalau kali akar 2/2, akar 2/2 kan 1 kan? Nah, kenapa kita pilih per akar 2? Karena dari sini. Kenapa harus dikali sama? Nggak langsung aja. Apa? Kenapa nggak langsung aja? Nggak langsung dengan? Kalau ini 1/3, kita kalikan dengan akar 3/3. Maaf banget. Eish, lah. Waduh. Maaf, Pak. Sini aja. Di sini aja dulu. Iya. Wah, jadi heboh dah. Jangan di sini, ntar tumpah lagi ketendang. Bisa di Ini air putih atau apa? Air putih atau apa ini? Oh. Nah, kalau 1/7, berarti kita kali akar 7/7. Kenapa kita kali dengan akar 2? Karena akar 2 kali akar 2 sama dengan berapa? 2. Sehingga kita peroleh 1 kali akar 2 itu akar 2/2. Ini bisa kita tulis sebagai 1/2 akar 2. Ini bisa kita tulis sebagai akar 3/3. 1/3 akar 3. Satunya dari mana? Hah? Satunya dari mana? Nah, kayak gini. 1/3 gini. 1/3 kali 4 kan sama dengan 1/3 kali 4/1 kan? Iya. Makanya jadi 4/3. 4 Kali 1 kali 4, 4, 3 kali 1, 3. Kenapa di bawahnya juga 1? kan 4/1 sama dengan 4. Jadi 4 ini bisa kita tulis sebagai 4/1. Kayak semua angka, jadi kayak misal 5. 5 itu sebenarnya 5/1. 5/1 cuma nggak ditulis. Ya. Bapak udah boleh istirahat? Boleh. Bapak mau nanya. Hah? Sebentar. Sebentar. Ini karena udah jam 12, kita istirahat dulu. Kalau yang mau nanya boleh lanjut, tapi yang mau istirahat aja dulu ya. Hah? Ya, nanti sore jam 4 kita di sini ya. Iya, insya Allah. 1/2 akar 2 betul. 1/2, ya betul, disederhanakan betul.
Betul, oke. Nah gitu, sip, mantap. Iya. Ya nanti sore nanti kita Saya sakit banget. Ya makanya jangan makan seblak, dia dibilangin Saya enggak. tadi nggak tahu aku nggak tahu tapi saya udah makan. Ya udah nanti ini ya sore. Bawa kalau 4 akar 6 gimana, Pak? 4 akar 6, 4 dibagi akar 6. 3 bagi akar 6. kan 3 akar 6 berarti kan Akar 6 itu akar 6 nya sederhana akar 3 buat akar 6. Iya, akar Ini kan sama dengan 3 kali 1 per akar 6 kan. 1 per akar 6 berapa? akar 6. 6 kan? Kenapa ini 3 per 6 dingin banget kayak di Everest. Sederhanakan jadi lagi di puncak. Ini itu doang. Cuma tambah satu langkah menyederhanakan. Oh, ini 3 kan sama dengan 3 ya. 3 per 6 akar 6. Berarti ini 3. Ini akar 6 ini untuk menghilangkan akar 6 nya.